Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun washkuruhu ala ma hadakum lil islam wa awlakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummatin dhabil arham. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulamaul amilin, para shalihin. Mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga generasi kita ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang mulia siang hari ini khatib berwasiat kepada hadirin umumnya, kepada khatib khususnya, marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk menambah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah amal ibadah yang menjadi perintahnya, mengurangi bahkan menjauhkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang yang beriman tentu mendambakan dirinya Allah angkat derajatnya khususnya nanti di akhirat dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Maka kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, setiap waktu kita mendapatkan wasiat dari para khatib agar kita senantiasa meningkatkan ibadah. Dengan meningkatkan ibadah yang dimaksud di sini tentu bukan hanya berdasarkan seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, namun sangat penting memperhatikan kualitas ibadah yang kita lakukan. Mulai dari lurusnya niat, konsistensi dalam pelaksanaannya, dan dampak positif dari ibadah tersebut pada spiritualitas diri kita. Peningkatan ibadah ini bisa dilakukan dengan memperhatikan waktu-waktu istimewa dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Yang banyak diberikan waktu-waktu istimewa itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, seperti waktu istimewa saat ini. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita sudah berada
pada hari keempat bulan Dzulhijjah, yang oleh Allah Subhanahu wa taala bulan ini termasuk yang ditetapkan oleh Allah menjadi Ashhurul Hurum, bagian dari bulan yang mulia. Dalam bulan Dzulhijjah ini, hari demi harinya sangat Allah sukai, sangat Allah cintai kalau digunakan untuk beribadah, terutama pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi yang mengatakan, "Ma min ayyamin ahabbu ilallahi ayyuta'abbada lahu fiha min ashri Dzulhijjah ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadri." Yang artinya, tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Satu hari berpuasa di dalamnya, maka pahalanya setara dengan 1 tahun berpuasa. Satu malam mendirikan sholat malam dalam hari-hari pertama Dzulhijjah, pahalanya setara dengan sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam bulan Dzulhijjah juga disunnahkan berpuasa pada tanggal 8 yang disebut dengan hari Tarwiyah, dan pada tanggal 9 yang disebut hari Arafah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Syekh Al-Asfihani dan Ibnu Najjar disebutkan, siyamu yaumit tarwiyata kaffaratu sanatan wa shaumi yaumi arafata kaffaratu sanataini. Berpuasa 1 hari tarwiyah itu pahalanya bisa menghapus dosa 1 tahun, dan berpuasa di hari Arafah pahalanya bisa menghapus dosa selama 2 tahun. Keterangan ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi arafata ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Berpuasa hari Arafah itu di sisi Allah diperhitungkan pahalanya bisa menjadi penggugur dan penghapus dosa setahun yang telah lalu dan penghapus dosa setahun yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, ini adalah bonus dari Allah. Tentu tidak bijaksana ketika kita hanya mengambil bonusnya tapi meninggalkan pokoknya. Pokoknya apa? Di bulan Dzulhijjah ibadah pokoknya adalah ibadah haji bagi yang mampu dan telah melaksanakannya atau sedang melaksanakannya. Yang kedua, Idul Adha. Walaupun sunnah tapi muakkadah, sangat dianjurkan, sangat dikuatkan. Kemudian ibadah kurban di bulan Dzulhijjah. Ini adalah pokok-pokok ibadah di bulan Dzulhijjah. Tentu kita mengambil bonusnya, pokoknya pun kita ambil. Kaitan itu yang utama. Di antaranya adalah di samping ibadah di bulan Dzulhijjah, umumnya ibadah fardu lainnya, ibadah salat fardu, ibadah zakat, ibadah yang lainnya, berpuasa Ramadan dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, selain berpuasa, memasuki bulan Dzulhijjah kita juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah yang lainnya, seperti memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah bagi yang punya kemampuan materi, membaca Al-Quran yang tidak harus dengan bekal materi, dan berbagai macam ibadah-ibadah sunnah lainnya. Hadirin rahimakumullah, adapun ibadah pokok dalam bulan Dzulhijjah seperti yang khatib sampaikan tadi, poin pertama yakni ibadah haji, poin ketiga yang ibadah kurban,
telah Khatib sampaikan pada khutbah bulan yang lalu. Saat ini kita hanya berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sudah haji bisa menjaga keistiqomahan dalam kebaikan, menjaga kemabruran hajinya. Yang belum berhaji tentu harus punya skala prioritas dalam kehidupan kita ini. Tidak hanya masalah materi, tapi tentu masalah ibadah yang menjadi bagian dari penyempurna agama kita, yakni ibadah haji. Idul Adha tentu tidak ada halangan bagi kita kecuali sakit. Bahkan orang-orang wanita yang sedang haid pun dianjurkan tetap keluar rumah walaupun mungkin di halaman masjid, agar terasa syiar Islam itu ada di bulan Dzulhijjah, khususnya Idul Adha. Yang ketiga, ibadah kurban. Allah telah memberikan nikmat yang begitu besar dan banyak kepada kita. Allah hanya meminta sebagian kecilnya saja kita keluarkan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memotong hewan kurban. Harus kita targetkan dalam diri kita, tahun ini belum bisa, upayakan tahun depan bisa berkurban. Tahun depan belum bisa, upayakan menabung depannya lagi, mudah-mudahan bisa berkurban. Dengan demikian fa insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang tidak menyia-nyiakan kesempatan emas yang tidak mungkin datang dua kali, karena kita tidak tahu umur kita apakah sampai tahun depan atau tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati kita dan memberikan kepada kekuatan untuk merespon semua perintah dari Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Hadirin, demikianlah khutbah yang kita sampaikan pada siang hari ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah pastinya, khilaf kurang karena keterbatasan hamba yang dhaif. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيدنا العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا إخوان المسلمين المعتكفين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما
وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلماتك إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله